Pihak Yosef dan kuasa hukum mengaku tak tahu ada teror yang diterima istri tuanya, yakni Tuti, korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Baik Yosef maupun istri mudanya kini sama-sama menggandeng pengacara dalam pengungkapan kasus tewasnya ibu dan anak di dalam bagasi mobil Alphard di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat pada Rabu 18 Agustus lalu. Sementara itu pihak kuasa hukum istri muda Yosef membantah adanya teror yang dilakukan kliennya pada korban. Seperti diketahui, keluarga korban Tuti yang diwakili sang kakak Lilis Sulastri 56 tahun mengatakan bahwa ada chat teror yang dilayangkan pada korban dari istri muda Yosef berinisial M. Teror dari istri muda Yosef diketahui dikirim melalui pesan singkat WhatsApp dengan kalimat-kalimat yang tak wajar. Meski begitu, Lilis tak begitu paham alasan sang adik mendapatkan teror dari istri muda Yosef. Terkait chat teror tersebut, kuasa hukum M, Robert Marpaung, turut membantahnya. Ia mengatakan pesan dari istri muda ke istri tua Yosef bukanlah teror dan hanya obrolan biasa. Robert mengaku hubungan M dan korban Tuti memang tak begitu harmonis sebagai istri tua dan istri muda Yosef. Namun diakui Robert, hubungan keduanya baik-baik saja. Sementara itu pihak kuasa hukum Yosef, yakni Rohman Hidayat, mengaku tak tahu soal chat teror tersebut. Ia juga menjelaskan Yosef sendiri sebenarnya tak tahu ada chat teror yang diterima korban Tuti sebagai istri tuanya dari M, istri mudanya. Korban Tuti ditemukan tewas bersama sang anak Amalia Mustika Ratu 23 tahun di dalam bagasi mobil Alphard di kediamannya di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Rabu 18 Agustus lalu. Sejauh ini kepolisian telah menemukan 4 titik terang dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Di antaranya pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Hal itu berdasarkan temuan jejak kaki berbeda di lantai rumah korban. Jejak kaki ini ditemukan di ruang tamu dan juga kamar korban, dan sang ibu bernama Tuti diduga dibunuh saat sedang tidur di kamarnya. Polisi juga menemukan salah satu saksi dengan bercak darah di bajunya. Bercak darah ini diduga berkaitan dengan kematian ibu dan anak ini. Polisi juga menemukan fakta bahwa pintu rumah korban tidak rusak, yang mana mengindikasikan bahwa pelaku sudah tahu kondisi rumah korban. Polisi lantas menduga pelaku pembunuhan tersebut merupakan orang dekat. Fakta keempat yakni terkait polisi menyatakan belum menemukan motif perampokan ataupun pemerkosaan karena barang-barang berharga milik korban masih lengkap di lokasi kejadian. Menurut saya sebagai penasihat hukum sangat berpengaruh karena Pak Yosef dan Bu Mimin pada malam kejadian seperti yang diduga waktu kematian almarhum, keduanya sedang berada di rumah. Begitu pula dengan anak-anaknya. Adanya teror itu gimana? Gimana? Diduga ada teror itu gimana Kang Robert? Kalau mungkin bukan teror, hanya sekedar obrolan lah antara istri muda dengan istri tua. Tapi sepanjang ini keadaan masih, kalau dibilang harmonis mungkin tidak, karena mungkin pasti ada lah perbedaan antara istri muda dan, tapi dibilang tidak harmonis juga tidak. Cuma yang pasti kondisi masih baik-baik saja. Terkait kasus Subang, saya memang mendapat kuasa dari suami sama istrinya, istri mudanya. Jadi kalau suaminya saya pegang langsung, Pak Yosef. Kalau istrinya, Ibu Mimin, itu dipegang oleh Robert, masih tim kita juga. Jadi kita bentuk 2 tim untuk pembelaan, karena memang kita melihat ya ada kejanggalan terutama di masalah opini yang terbentuk begitu rupa menyudutkan klien kami, Pak Yosef dan Ibu Mimin. Jadi kemarin waktu hari Senin kita mendampingi para saksi sampai kurang lebih diperiksa kurang lebih 10 jam lah di Subang. Itu yang kita lakukan hari Senin kemarin. Oh, indikasinya opini jadi tersangka loh, bagaimana si sang suami? Ya sejauh ini memang kedua saksi baik Pak Yosef maupun Ibu Mimin, mereka punya alibi yang sangat kuat. Pada saat kejadian mereka sedang bersama-sama, dan jarak mereka dari lokasi kejadian itu kurang lebih perjalanan 20 menit lah. Dari Serang Panjang ke Kalijati itu kurang lebih 20 menit. Jadi alibi mereka kuat gitu. Tidak ada saksi yang melihat klien kami ada di TKP pada saat mungkin kejadian. Nah, salah satunya Pak Yosef itu jam 7 lebih Pak Yosef datang ke rumahnya, ke rumah istri tuanya, dan dia melihat posisi rumah sudah terbuka, kemudian dia masuk, ternyata kosong dan sudah ada bercak darah, baru dia keluar lagi.
minta tolong kepada tetangga, dia pikir awalnya ada perampokan atau ada penculikan. Itu kurang lebih jam 7:04 Pak. Jadi kalau lihat, saya pikir alibinya tidak terkait dengan permasalahan ini, baik Pak Yosep maupun Ibu Mimin. Tapi selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik, karena hasil Inapis Polda hari ini belum dikeluarkan atau belum disampaikan, apakah DNA, sidik jari ataupun yang lain terkait dengan para saksi yang diperiksa dengan korban yang ada ataupun TKP. Kalau hubungan saksi sama korban gimana? Baik atau? Kalau saksi Yosep dengan korban istri dan anaknya jelas baiklah. Jadi menurut keterangan saksi, pada saat dia akan pergi hari Selasa malam, itu dia pergi minta uang, karena memang yang mengurus keuangan adalah anak sama istrinya. Dia minta uang untuk beli bensin, karena dia memakai motor dari Ciseti atau Jalan Cagak ke daerah Serang Panjang. Dia diberikan uang sama korban anaknya itu 20.000, gitu kan, langsung berangkat ke rumah istri mudanya. Jadi sebelum berangkat tidak ada masalah. Bahkan saya dengar hari Minggu atau hari Sabtunya mereka masih pergi praktis golf, karena senang main golf ini dua-duanya gitu. Istrinya juga maupun istri tuanya maupun dengan saksi Yosep. Jadi tidak ada masalah. Kemudian dengan anaknya pun tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.